Paris, Tokyo. Oh. I want nobody but you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina dan saya di sini bersama teman saya bernama Vivi akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Janissary pasukan Turki Utsmani. Oke teman-teman, sebelum kita membahas sejarah awal mula pembentukan Janissary, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mencari tahu apa sih itu Janissary atau Janissary. Janissary berasal dari Turki Utsmaniyah yang berarti pasukan baru. Nama ini diberikan oleh seorang ulama mukmin pada masa Kesultanan Orhan yang bernama Haji Bektashi. Pasukan ini adalah infanteri atau pasukan reguler yang dibentuk dari pasukan para mujahid serta para pemimpin komandan Romawi yang masuk Islam untuk siap siaga dalam medan pertempuran juga kedamaian serta sebagai pengawal pribadi Sultan Utsmaniyah, dan pasukan ini muncul pada abad ke-14. Kemudian, sejarah awal mula pembentukan Janissary menurut seorang ahli sejarah bernama Patrick Kinross. Janissary dibentuk sebagai buah kekecewaan Sultan Murad I atas pasukan Ghazi yang tidak loyal dan perilakunya buruk. Sebagai pasukan penjaga raja dan istana, hal tersebut tentu saja tak patut. Akhirnya tercetuslah awal mula Janissary. Dan Janissary awalnya dibentuk dari para budak-budak dan tawanan perang yang masih belia. Mereka dilatih sedemikian rupa sehingga bisa cukup diandalkan sebagai penjaga sisi-sisi istana. Namun, berangkat dari hanya pasukan penjaga, Janissary bertumbuh menjadi korps terkuat di kemiliteran Turki Utsmani. Dan dalam tahap pelatihan, para calon Janissary ini dibimbing dan dilatih dengan sangat keras dan disiplin. Jenis pendidikannya sendiri juga sangat beragam. Tak hanya dipompa kemampuan fisik, tapi juga intelijensinya. Alhasil, pasukan Janissary pun bagai sebuah unit yang sempurna. Mereka cerdas otaknya dan juga mematikan kemampuan fisiknya. Dan inilah spesialisasi Janissary yang mengagumkan. Sama seperti pasukan elit pada umumnya, Janissary tak cuma dituntut memiliki kemampuan yang lebih, tapi mereka juga harus mempunyai spesialisasi khusus. Diketahui, pasukan ini memang terbagi dalam beberapa korps, biasanya berdasarkan kemampuan skill memakai kapak dan pedang, serta senjata api untuk pasukan Janissary rekrutan termuda. Tak hanya itu, pasukan ini juga memiliki skill membuat bom, bahkan medis. Benar-benar korps yang benar-benar lengkap. Kemudian pun, Janissary sendiri dibagi menjadi dua kesatuan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Vivi. Janissary sendiri dibagi menjadi dua kesatuan, yaitu infanteri atau Janissary Heavy Infantry, merupakan pasukan infanteri bentukan pertama yang membawa nama harum pasukan Turki ke berbagai belahan Eropa dan Asia. Pasukan ini menggunakan baju jirah dan rantai besi, tidak membawa tameng, dan berbagai senjata halberd atau semacam tombak panjang yang memiliki mata kapak. Pasukan ini sangat ganas dan nyaris tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Janissary Musketer atau kavaleri. Setelah sukses menguasai sebagian besar Eropa, maka Kekaisaran Otonom mulai membentuk suatu pasukan penembak khusus yang dicomot dari pasukan infanteri Janissary terdahulu dan diberikan senapan teknologi terbaik di zamannya, yaitu musketer yang lebih baik dari handgun. Biasanya selain Janissary, Turki Utsmani juga masih mempunyai kesatuan elit lainnya, yaitu tentara Gulam, Cavaleri, Sipahi, dan tentunya pasukan onta.
Dan selanjutnya kita akan membahas pembubaran Janissary untuk selamanya. Selama beberapa abad, Janissary bertahan sebagai pasukan elit pengawal sultan. Karena statusnya berkembang semakin besar, sekitar abad ke-19 Janissary dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 karena terjadi insiden Auspiclaus, di mana Laskar Janissary mencoba melakukan kudeta terhadap Kekaisaran Turki Ottoman. Kemudian, kisah terkenal mengenai kehebatan pasukan ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Vivi. Kisah terkenal mengenai kehebatan pasukan ini adalah ketika Byzantine kalah total saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau anak dari Sultan Murad II. Saat itu Janissary adalah pasukan yang berperan penting dalam pertempuran tersebut. Oke teman-teman, begitulah sejarah mengenai Janissary pasukan Turki Utsmani. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari kami, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.